Terus tadi aku sampai account opening balance-nya itu harus duluan sebelum kita buat listnya, sebelum kita buat inventory. Nah, habis itu karena kita udah isi tadi nama-nama customernya sama supplier customernya, kita langsung ke ini apa? Tunggu. Customer balances. Nah, ini tadi contohnya udah aku buat. Karena aku belum buat balance akun-akunnya, jadi di sini 0. Jadi otomatis nanti kamu harus isi yang ini ya, account opening balance, supaya nanti account-accountnya itu keisi semua. Yang ini, yang banyak banget itu juga harus teliti. Balance, customer balance, ini terus add cell, ini kalau udah kayak gini enter. Invoice-nya itu lihat dari soal. Sebentar aku dari yang ini FPJ misalkan panas FPJ 11/8 20 November 2021. Terus kita buat di sini FPJ 11/8. Sorry ya, ini gerak-gerak. 20 November 2011 20. Nah, di sininya saldo awal piutang dagang toko Anas. Terus kita masukin ini sebesar 44 juta. Nah, kalau udah, ini jangan lupa kita jadiin NT supaya nggak ada potongan harga. Karena ini saldo awalnya dia gitu, nggak ada potongan sama sekali. Kalau udah kayak gini, kita record. Oh, jangan lupa ya, tadi ini aku buat. Yang ininya itu saldo awal piutang dagang. Saldo awal piutang ya, benar. Piutang dagang toko Anas. Oke. Nah, nanti kayak gini. Terus customer yang lainnya juga nanti. Kalau udah semua, nanti bakal ada tulisan congratulation kalau itu udah balance. Setelah itu kita ke customer balance. Customer balance kan tadi udah. Lanjutnya itu supplier. Ini contohnya tadi aku buat. Add purchase. Ini langsung enter. Ini sama persis kayak tadi. Sama persis kayak tadi. Tapi ini bagian supplier. Supplier tuh yang ini, yang PT Mawar. Oke, faktur NP811. Ya. NP811. Ini saldo awal utang dagang. Saldo awal utang dagang PT Mawar. Baru tanggalnya 18 November 18, 11, 12. Kita isi uangnya itu sebesar
44 juta. Nah, kalau kamu misalkan lupa PPN-nya, nanti dia bakal segini. Jadi dia memakai potongan uang gitu. Jadi kita pakainya NT. Nah, jadi kayak gini. Nah, kalau udah semuanya suppliernya kamu isi, nanti di sininya 0. Totalnya juga udah sama kayak yang di sini. 154 berarti udah balance, terus kita close. Nah, habis itu kita mau masukin saldo awal inventory kita. Itu di inventory. Maksudnya saldo awal inventory itu saldo awal ini yang Redmi yang ini. Adjust inventory. Tuh. Contohnya ini, aku buat ngasal gitu. Date-nya dulu kita ubah jadi 01 12 salah. Nah, yang benar yang ini. 31/12/2021. Kalau misalkan aku buat 11 tuh kayaknya nggak bisa deh. Tuh nggak bisa. Ini harus bulan 12. Nah, udah. Nah, memonya itu saldo awal persediaan barang dagang. Kayak gini. Ini tuh jumlah unitnya. Di sini 80, aku buat 80. Harga per unitnya itu 1 juta. Otomatis langsung 80 juta. Terus account-nya itu merchandise inventory. Karena merchandise inventory itu artinya persediaan barang dagang. Hafalin aja kalau merchandise inventory itu adalah persediaan barang dagang. Nah, kan kita ada 2 nih. Karena aku buat contohnya tadi cuma 1 aja, jadi skip aja. Ini yang kedua, yang Redmi Note 8 kita masukin. Dan isi juga 70 dan 1.200.000. Dan balance-nya nanti sebesar segini. Dan akunnya juga sama, merchandise inventory. Di sini aku record. Nah, kalau udah semua sih tadi aku ngejelasinnya. Kalau udah semua, kita ke account company data auditor. Next lagi run review. Nah, di sini karena aku belum isi balance-nya tadi keseluruhan dari neraca, jadi masih ada pertanyaan, dan linked-nya juga, dan inventory account, receivable account juga. Kita lihat aja. Ini yang mana ya tadi? Ini yang balance tadi ya, balance customer. Kan harus balance tuh ya, harusnya totalnya segini. Aku nggak balance karena tadi aku belum isi semua customer-nya. Ini juga sama, ini supplies 44 juta. Kalau yang ini inventory-nya. Karena aku juga belum masukin balance dari inventory. Pokoknya sebelum mengisi customer balance, kamu isi dulu yang ini dari neraca ini.
yang ini. Dan yang kreditnya udah pernah dikasih tahu kayaknya sebelumnya sama Melanie. Pokoknya nanti kalau udah balance itu akan checklist semua. Terus kita next, run review. Nah, ini juga harus checklist semua. Ini artinya sales sama purchase, linked account, invoice, itu akunnya udah benar. Gitu. Kalau yang sebelumnya ini, isi dari uangnya ini, kebalansannya itu. Ya, segitu aja sih yang mau aku jelasin. Semoga bermanfaat.